terima kasih sudah memilih channel ini. Teman-teman, kali ini saya akan menginformasikan terkait kabar terbaru bantuan PKH 2022. Karena sudah turun surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait penyaluran bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 dan juga persiapan data penyaluran bantuan PKH tahap kedua 2022. Jadi selain tahap 1 yang sekarang masih proses penyaluran, itu juga sekarang kami sebagai pendamping PKH diminta untuk menyiapkan data terkait penyaluran bantuan PKH tahap kedua yang insya Allah dijadwalkan di bulan keempat ataupun kelima nanti ya. Jadi seperti jadwal penyaluran bantuan PKH sendiri, bahwa penyaluran bantuan PKH tahap 1 itu kan alokasinya kan Januari, terus kemudian bulan 4 adalah penyaluran bantuan PKH untuk tahap kedua. Namun ketika nanti masih ada beberapa permasalahan terkait perbaikan data, mungkin akan sedikit diundur jadwal penyaluran bantuan PKH-nya, entah itu di bulan keempat ataupun bulan kelima. Nanti pasti akan saya informasikan informasi yang terbarunya. Jadi teman-teman, kali ini saya akan menginfokan terkait surat yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota, dan juga Korek, Koordinator Regional, Koordinator Wilayah, Koordinator Kabupaten, ataupun Koordinator Kota PKH. Jadi ini adalah surat untuk semua stakeholder pendamping program bantuan PKH di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga telah menetapkan KPM PKH tahap 1 tahun 2022 yaitu sebanyak 10 juta KPM dengan acuan bagi SDM PKH dalam melaksanakan penyaluran bantuan sosial PKH di lapangan. Jadi untuk tahap 1 tahun 2022 ini KPM peserta bantuan PKH yang bisa cair bantuan PKH-nya adalah sebanyak 10 juta KPM se-Indonesia. Terus poin yang pertama, poin A, yaitu seluruh data KPM PKH berasal dari kepesertaan penetapan KPM PKH tahap 4 tahun 2021 yang telah dipadankan dengan DTKS terbaru dan telah dipadankan juga dengan data KPM atau pasangan yang statusnya ASN, TNI, Polri, SDM yang merangkap sebagai KPM, usulan daerah untuk DNE karena mampu, catatan Sagis, usul Sangga Bansos, Dapodik, dan EMIS. Jadi untuk di poin pertama ini teman-teman ada untuk temuan kasus yang KPM atau penerima bantuan PKH-nya ini berstatus suami dari ASN, TNI, Polri, terus SDM PKH. Jadi untuk mereka yang memiliki suami atau pasangan yang berstatus ASN, TNI, Polri, dan SDM PKH, maka mereka akan diajukan non-eligible atau diajukan tidak layak menerima bantuan PKH karena dianggap sudah mampu, seperti itu ya. Terus kemudian yang B yaitu terdapat perluasan data yang berasal dari Pusdatin yang merupakan lansia dan disabilitas tunggal KPM BPNT reguler dan PPKM. Ini adalah kabar sangat baik sekali. Kenapa? Karena di tahun 2022 ini para keluarga penerima bantuan PKH ini ada tambahannya. Yang menjadi peserta PKH baru adalah mereka yang berasal dari BPNT reguler dan juga BPNT PPKM yang kategori lansia dan disabilitas. Untuk kategori lansia ini minimal usianya adalah 60 tahun. Jadi kalau kemarin tahun 2021 dan sebelumnya 2020 2019 itu lansia kan minimalnya adalah 70 tahun. Sedangkan di tahun 2022 ini teman-teman, lansia itu minimalnya adalah 60 tahun. Itu sudah masuk dalam kategori lansia. Dan ada perluasan data yang berasal dari Pusdatin yang merupakan lansia dan disabilitas tunggal yang berasal dari KPM BPNT reguler dan KPM BPNT PPKM. Ini sama seperti yang
sudah saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu para lansia yang masuk dalam kepesertaan BPNT reguler dan PPKM ini berhak mendapatkan bantuan PKH. Dan alhamdulillah sekali sudah ada beberapa lansia dan juga disabilitas tunggal yang menerima bantuan PKH baru tahun 2022. Dan untuk yang belum menerima tetap ditunggu saja ya teman-teman. Terus yang poin C adalah dalam penetapan KPM-PKH tahap 1, komponen kesehatan kategori ibu hamil belum teridentifikasi, mengingat belum tersedianya data ibu hamil dalam DTKS. Jadi ini adalah kabar kurang baik untuk para KPM-PKH yang berstatus ibu hamil. Sayang sekali bantuan ibu hamilnya ini masih banyak yang belum tercover, atau bantuan ibu hamilnya ini belum bisa cair karena data ibu hamil itu belum ada di menu data tambahan DTKS, jadi belum teridentifikasi, sehingga para ibu hamil yang berstatus peserta PKH ini bantuannya mohon ditunggu saja karena tahap 1 2022 ini masih belum bisa cair ya teman-teman. Jadi kalau kemarin ada yang bertanya, saya hamil kenapa kok bantuan PKH saya berkurang? Nah itu karena bantuan untuk ibu hamil di tahun 2022 ini masih belum teridentifikasi seperti itu. Terus kemudian poin D adalah adapun faktor penimbang yang terdapat di dalam SK kepesertaan PKH itu dibatasi. Ada 4 batasan terbaru di sini. Yang pertama adalah anak usia dini itu maksimal 2 anak yang mendapat bantuan. Jadi anak yang belum sekolah SD teman-teman, jadi di atas balita tapi belum sekolah SD, ini adalah maksimal untuk 2 anak dalam satu keluarga seperti itu. Terus kemudian anak sekolah SD, SMP, SMA itu maksimal 4 orang. Jadi untuk bantuan anak sekolah SD, SMP, SMA ini maksimalnya adalah 4 anak dalam satu keluarga seperti itu. Terus kemudian yang nomor 3, untuk lanjut usia ini adalah minimal usianya 60 tahun dan dalam satu keluarga ini hanya 1 saja kuotanya. Jadi kalau ada suami istri dua-duanya lansia, maka bantuan lansianya itu hanya 1. Karena maksimal lansia itu dalam satu keluarga hanya 1 komponen yang menerima bantuan PKH. Terus kemudian yang nomor 4, penyandang disabilitas berat ini juga sebanyak maksimal 1. Jadi untuk lansia dan disabilitas berat ini sama-sama bantuannya adalah untuk 1 orang dalam satu keluarga seperti itu ya. Kemudian yang nomor 2, poin kedua adalah selanjutnya terkait dengan persiapan data penyaluran bantuan sosial tahap 2 tahun 2022, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk data-data KPM yang ditemukan di lapangan sudah mampu agar dilakukan pemutahiran terkait kelayakan melalui 6NG. Jadi ketika nanti di wilayah-wilayah teman-teman itu ada yang dianggap sudah mampu, ada yang sudah mengundurkan diri dari kepesertaan PKH, maka beliau itu disarankan untuk melakukan pemutahiran data. Yang melakukan pemutahiran data ini otomatis adalah operator desa dan juga pendamping akan memutakhirkan data tersebut menjadi sudah mampu dan tidak layak mendapat bantuan. Pemutakhiran datanya melalui 6NG. Terus kemudian yang B, poin B adalah bagi anggota KPM yang memiliki komponen anak usia sekolah namun dalam perhitungan komponennya tidak masuk perhitungan bantuan sosial, agar segera dikoordinasikan ke KPM dan juga memastikan bahwa anak KPM tersebut sekolah pada fasilitas pendidikan yang terdaftar dalam Dapodik. Jadi ini adalah penyebab kenapa banyak sekali anak usia sekolah, entah SD, SMP, bahkan lebih banyak itu SMA, yang bantuan PKH-nya ini tidak bisa cair. Jadi kemudian akhirnya mempengaruhi bantuan PKH-nya cairnya berkurang. Ternyata ketika komponen anak SD, SMP, SMA ini teman-teman, ketika data anak-anak teman-teman ini belum padan dengan fasilitas pendidikan yang terdaftar dalam Dapodik, maka bantuan PKH-nya pasti akan terkendala pencairannya. Jadi biasanya teman-teman untuk kepesertaan Dapodik ini teman-teman bisa menanyakan ke sekolah tempat anak-anak teman-teman bersekolah kepada petugas Dapodiknya, apakah sekolah yang ditempati oleh anak-anak teman-teman itu sudah sekolah yang terdaftar di Dapodik atau belum. Terus kemudian yang kedua, apakah
anak-anak teman-teman itu sudah dimasukkan dalam kepesertaan Dapodik atau belum. Jadi itu tadi ya, 2 cara untuk mengetahui apa penyebab bantuan PKH untuk anak sekolah entah SD, SMP atau SMA ini belum cair. Teman-teman sebaiknya langsung koordinasi dengan pihak sekolah untuk mengecek data Dapodik dari anak teman-teman. Seperti itu ya. Terus kemudian nomor 3, poin terakhir, sehubungan dengan poin 1 dan 2, kiranya Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten dan Kota dan seluruh SDM PKH dapat memastikan bahwa bantuan sosial tersebut dapat dimanfaatkan oleh KPM dengan sebaik-baiknya melalui kegiatan penyairan bansos di berbagai agen bank ataupun agen ATM terdekat. Nah, teman-teman, ini itu seperti gerakan memegang KKS sendiri. KKS teman-teman, KKS yang digunakan untuk pencairan PKH itu harus dipegang sendiri, dijaga dengan baik. Ketika penyaluran PKH-nya itu sudah cair, maka teman-teman bisa mengecek secara mandiri, baik itu di agen BRI, BNI Link yang dekat dengan rumah teman-teman, ataupun bisa ngeceknya di ATM terdekat. Seperti itu ya. Terus kemudian teman-teman, KKS PKH itu walaupun tahun 2021 ini cairnya digunakan untuk pencairan PKH saja, tapi justru ketika KKS tersebut hanya digunakan untuk pencairan bantuan PKH saja, maka KKS tersebut akan sangat-sangat bermanfaat dan harus dijaga dengan hati-hati. Tidak boleh hilang, tidak boleh rusak, dan tidak boleh digadaikan. Karena ketika KKS penyaluran bantuan PKH-nya itu nanti bermasalah, entah itu rusak, hilang atau seterusnya, maka pasti bantuan PKH-nya itu juga akan terkendala pencairannya, seperti itu. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu informasi terkait surat terbaru dari Kementerian Sosial yang sudah turun dan instruksi kepada para pendamping untuk segera melakukan cross check terkait penyaluran bantuan tahap 1 dan juga persiapan penyaluran bantuan tahap kedua. Saya ucapkan terima kasih, teman-teman tetap jaga kesehatan. Ketika nanti ada info yang terbaru terkait bantuan sosial, nanti akan pasti saya infokan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.